ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis rutin setiap hari ini tidak hanya sekedar menambah bobot keimanan kita kepada Allah, tapi kita berharap ini juga menjadi bagian dari bentuk syukur kita atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah masih tanamkan di dalam hati kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa mari bersama-sama kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah terlimpah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa meneladani dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayatnya. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali, bertemu kembali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi, dan keluar dari majelis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu apakah pernah disampaikan ataukah belum, tapi setidaknya ini menjadi penyemangat buat kita semuanya selaku orang yang beriman. Ketika ada seruan atau ada ajakan, bahkan ada undangan yang itu mengajak atau menyeru terkait dengan majelis ilmu, Bapak dan Ibu, kita harus paham betul bahwasannya majelis ilmu itu bukan hanya sekedar dan sembarang majelis, tapi majelis ilmu itu adalah satu wadah, satu tempat yang dimana melangkahkannya kaki kita datang ke tempat itu atau ke tempat majelis ilmu itu sudah menjadi bagian yang istimewa. Kenapa istimewa? Kita harus tahu bahwasannya setiap tapak langkah kaki kita itu satu langkah kanan menjadikan kita itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kiri menjadikan dosa-dosa yang ada pada diri kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup itu, ternyata majelis ilmu yang kita hadiri bersama-sama ini adalah menjadi bagian di mana kegembiraan dan kebahagiaan makhluk seluruh alam semesta ini mendoakan kita. Kayak gitu. Kenapa demikian? Rasulullah itu sampai menyebutkan dan mengatakan terkait dengan orang yang datang ke majelis ilmu itu adalah innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wal ardi yusholluna ala muallimin nasi al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, dan seluruh penduduk langit dan bumi itu mendoakan kebaikan. Waalaikumsalam. Mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang dia hadir di majelis ilmu dan kemudian mengamalkan apa yang didapat dari majelis ilmu, dan selanjutnya adalah mengajarkan dari ilmu yang sudah dia dapatkan dari majelis ilmu itu. Jadi kalau kita berada di majelis ilmu, bersyukur, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan buat kita semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah majelis ilmu itu juga menjadi ajang
makhluk-makhluknya Allah itu berebut mendoakan orang yang ada di majelis ilmu, Bapak dan Ibu, kita harus tahu. Nah, panjenengan itu, nih panjenengan semua yang hadir di sini nih, kalau dalam perjalanan majelis ilmu kok nanti ada yang gojek, ono sing rame, ono sing teklak-tekluk ngantuk, itu tetap masuk dalam kategori yang didoakan makhluk-makhluknya Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan demikian, Bapak dan Ibu, perhatikan. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada majelis ilmu, maka pertama Allah akan mendatangkan apa? Mendatangkan rahmat kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Rahmat itu apa, Bu? Apa, Pak? Rahmat itu? Jangan sebut tonggoku lo ya. Tonggoku datang. Rahmat itu apa rahmat? Rahmat itu kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya. Pertanyaannya, ada tidak orang yang habis dari majelis ilmu, justru yang ada di majelis ilmu menjadikan orang itu mudah untuk berbantah-bantahan, orang itu mudah untuk mencaci dan memaki orang lain? Ada tidak? Ada. Maka hendaknya majelis ilmu yang kita hadiri itu adalah majelis yang memberikan sakinah, ketenangan, yang menumbuhkan rasa kasih dan sayang kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Fungsi dari majelis ilmu yang kita hadir di dalamnya itu adalah Allah mencurah-curahkan rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Yang kedua adalah Allah akan kirimkan malaikat yang duduk bersimpuh bersama kita bermajelis ilmu, mendengarkan majelis ilmu. Coba jenengan percaya enggak kalau sekarang itu malaikat juga hadir bersama kita di sini dengerin majelis ilmu kita ini? Percaya enggak, Bu? Pak? Percaya deh. Cuman enggak kelihatan. Tapi janji Allah melalui lisan nabinya mengatakan bahwasanya setiap ada majelis ilmu maka haffathumul malaikah. Allah kirimkan malaikat duduk bersimpuh bareng-bareng bermajelis ilmu bersama kita semuanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan adalah apa? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terkait dengan orang yang datang ke majelis ilmu itu adalah bahwasanya al-khut. Apa itu al-khut? Kalau pengertian atau terjemahnya al-khut itu adalah ikan yang ada di tengah samudra. Hatta an-namlata fi juhriha, sampai semut yang ada di tempat tinggalnya itu, tempat tinggalnya mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ini satu kemuliaan yang tidak dapat kita raih kecuali hadirnya kita hanya di majelis ilmu. Maka bersyukur Bapak dan Ibu kalau kita Allah izinkan kita untuk hadir di majelis ilmu. Jadi semangat nanti kalau ada majelis ilmu lagi hadir majelis ilmu yang lainnya hadir. Berharap apa? Ya kalau orang kita bilang itu kan ngalap berkahnya itu ya di situ. Mencari keberkahan dan rahmat itu ya di situ itu. Nah, maka ini coba kita perhatikan bersama-sama. Kemudian selanjutnya coba di kesempatan sore hari ini sebagaimana yang coba ingin saya ulas dan sampaikan kepada panjenengan semuanya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu terkait dengan Ramadan yang sedang kita jalani ini adalah sebagai bentuk tanda sayangnya Allah kepada kita semuanya. Saya tanya kepada semuanya di sini, kalau antar sesama panjenengan ya suami istri untuk menunjukkan kasih sayang itu biasanya diberi yang baik-baik atau yang tidak disukai? Pak, mesti yang disenangi kan?
memberi kepada pasangan yang dicintai, yang disayangi itu mesti memberikan yang terbaik, mesti ngasihnya yang istimewa, mesti ngasihnya sesuatu yang luar biasa, indah, menakjubkan. Pokoknya sing apik-apik berkumpul di situlah. Ya, begitu. Sehingga yang terjadi apa? Kalau kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang kita cintai saja rela memberikan yang terbaik untuk pasangan, rela memberikan yang terbaik untuk orang yang kita sayangi, lantas Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dan istimewa lagi ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan jor-joran ngasih sesuatu yang besar dan luar biasa gede untuk hamba-hamba yang dicintainya. Itu termasuk Ramadan yang sedang kita jalani ini adalah menjadi momentum Allah lagi sayang-sayangnya sama kita. Nah gitu. Loh kok bisa begitu Ustaz? Kenapa kok Ramadan menjadi momentum Allah itu tanda sayang Allah kepada kita? Nih, kalau di kesempatan yang lalu yang pernah saya sampaikan, 2 kesempatan yang lalu yang pernah saya sampaikan, kan saya pernah menyampaikan, tidak tahu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih ingat. Idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, apa? Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka. Wa futihat abwabas samai, dan Allah membuka pintu-pintu langit. Yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengikat dan mencencang setan. Setan Allah belenggu. Sehingga yang tersisa antara kita seorang hamba itu adalah antara kita dengan nafsu yang sekarang ada dalam diri kita masing-masing. Kalau faktor eksternal itu sudah tidak hadir lagi mengganggu aktivitas ibadah yang mau kita selenggarakan atau yang sedang kita lakukan, maka yang akan mengancam diri kita untuk kita bermalas-malasan, untuk kita ogah-ogahan, untuk kita tidak mau begini dan begitu dari amal-amal kebaikan yang Allah gulirkan kepada kita, yaitu nafsu kita, kan gitu. Lo kan setan sudah Allah belenggu, neraka sudah Allah tutup, ambunin rokok lo bu, pun boten mampu. Langit itu sudah Allah buka seluas-luasnya hanya untuk apa? Menyambut datangnya Ramadan dan diperuntukkan oleh orang-orang yang hadir di bulan Ramadan. Gitu loh. Cuman kadang praktek dan pengamalan sehari-hari ketika seorang itu ngerti kalau Ramadan itu adalah tanda sayangnya Allah kepada dia, ketika tidak difahami dengan baik yang terjadi apa? Ya wis, Ramadan wis koyok tahun-tahun winginane. Ya sudah, Ramadan sebagaimana rutinitas tahunan yang kita lakukan. Alah sesuk Ramadan ya paling guru poso, nek ra poso ya guru traweh, nek ra poso ya berarti neng warteg apa neng warung makan tutupan korden yes mangan moka mriku nggih. Kan begitu tok. Padahal aktivitas Ramadan itu yang paling penting itu adalah puasanya. Karena puasa yang Allah hadirkan ini adalah menjadi bagian untuk kita itu menjadi hamba yang bertakwa. Orang itu kalau sudah dikatakan bertakwa kepada Allah, mesti dia ngati. Orang bertakwa itu orang yang hati-hati. Orang yang ketika dia bertindak mesti berhati-hati, cermat. Sayyidina Umar itu pernah ditanya sama Mu'ad bin Jabal atau tidak salah. Wahai Umar, pernah ditanya, kira-kira pengertian takwa itu kayak apa sih? Gitu. Umar pernah tanya kepada saat Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, takwa itu kayak apa sih?
sepertinya memberikan ketakjuban pada kita semuanya. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, pernah enggak engkau melewati sebuah jalan yang gelap gulita, yang kemudian sendirian di situ, yang engkau lakukan apa? Apa kata Umar? Ya, ketika aku mendapati diriku seperti itu, maka aku akan berhati-hati. Itulah takwa katanya. Apa? Berhati-hati. Coba Bapak dan Ibu melangkahkan kaki kita dari rumah ke majelis ini, kita berhati-hati enggak? Nyebrang jalan ya tengok kanan, tengok kiri. Berjalan pun ya kadang lihat ke depan lah, kadang lihat ke bawah, lihat ke depan kayak ngarep ono motor atau mobil, lihat ke bawah kayak di bawah ada apa? Telek lencong. Oh, ada batu, ya Allah. Ada batu. Lah kan begitu. Itu hati. Kalau itu terkait dengan urusan dunia saja kita dituntut untuk hati-hati, bagaimana dalam urusan akhirat kita pun juga dituntut untuk hati. Maka sering kita itu dibuat percontoh, kita itu sering kali dikasih contoh Bapak dan Ibu. Apa? Kalau puasa tidak didasari dengan ilmu yang benar, otomatis apa? Yang difahami, kita semuanya akan memahami sesuai dengan karpe dewe, gitu loh. Loh Ustaz, katanya ngicip makanan ketika di bulan puasa itu makruh tok, dilarang tok, artinya Allah benci itu. Tapi yo gak haram tok. Loh betul. Ngicip makanan itu enggak masalah, itu hanya makruh saja, enggak disukai saja, gitu loh. Tapi akhirnya sing ditompo, sing diterima itu apa? Semuanya diterima mentah-mentah. Berarti ngicip makanan ini gak apa-apa iki. Kan definisi ngicip, persepsi orang itu kan berbeda-beda. Enggak tahu, jenengan itu ngicip makanan itu kayak gimana, Bu? Ini saya tanya, jenengan ngicip makanan itu kayak gimana coba? Yo nek ngicip yo sak cepuk cilik itu tat, mosok ukur sak tetes yo rasane kurang mantep. Loh. Lah kalau ngicipnya sebegitu banyaknya itu bukan lagi ngicip kan gitu kan? Lah itu kalau tidak didasari dengan ilmu yang benar, artinya apa yang disampaikan diterima mentah-mentah gitu tok. Yang terjadi apa? Ya wis ngicip sak mangkok sisan gitu loh. Ditanya, "Loh, kok ngicipnya sak mangkok?" Lah ngicip Ustaz. Kan saya enggak makan, cuma ngicip loh, bahasane wis ngono, Bu. Gitu, Pak. Ngicip kok. Padahal yang namanya ngicip itu jangan sampai ditelan lidah kita. Lidah kita ini ada namanya indra perasa, iso bedake endi asin, endi pedes, endi manis. Kan gitu, endi pahit gitu loh. Sing bagian pahit sebelah endi, sebagian manis mana, sebagian asin mana, itu bagian-bagiannya sudah bekerja otomatis. Kecuali pas Covid Ibu, ambune gak ono, rasanya gak ono blas. Itu pas Covid dulu itu. Gak ono babar blas niku. Nggih. Itu semua dimanfaatkan. Lah kok delala kok ngicip ya sak mangkok gitu loh. Itu bukan ngicip, namanya makan. Coba. Gitu kan? Nah, maka ini harus difahami dengan baik dan benar. Maka hati-hati apa yang kita jalani dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin harus penuh dengan kehati-hatian. Selayaknya kita berjalan, selayaknya kita berlari, kita dituntut untuk berhati-hati. Sama halnya dalam urusan agama, kita pun juga dituntut untuk berhati-hati. Jangan sampai kita terperdaya dengan setan, jangan sampai kita terperdaya dengan bisikan-bisikannya, sampai begitu. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini coba kita perhatikan bersama-sama. Nah, kalau disebutkan Ramadan sebagai tanda sayang Allah kepada hambanya, ternyata tanda-tanda cintanya Allah kepada hamba itu banyak sekali. Perhatikan ya, saya akan sebutkan di antara sekian banyak tanda-tanda Allah mencintai hambanya itu apa? Yang pertama adalah ini, selain Allah datangkan Ramadan untuk menghapus dosa-dosa seorang hamba, Allah itu kalau sudah mencintai hambanya itu adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala akan sibukkan hamba tadi pada perkara-perkara amal solih. Nih saya tanya pada panjenengan semuanya, Bapak dan Ibu, nih kira-kira hari ini kita sudah sibuk apa Bapak dan Ibu? Yo akeh Pak, mau tak sebutke yo ketok yo napa Bu? Sing ketok moto sing gampang dieling. Tidur saat tidurnya orang puasa ibadah. Oke, siap. Apa meneh? Traweh, wis napa melih? Traweh nggih, traweh terus napa melih? Darus, napa melih? Bar darus nggih, terus senyum. Lah kok gur papat tok? Liyane teng pundi? Enggak begini Bapak Ibu. Kita harus paham betul, ibadah itu tidak melulu terlihat sebagaimana kita mengerjakan sholat di musola atau di masjid. Ibadah itu tidak hanya sekedar kita mengucapkan salam assalamualaikum. Ibadah itu tidak hanya sekedar kita senyum, menarik lesung pipi kanan dan kiri 1 cm 1 cm. Itu kalau sudah ditarik dengan istimewa, tarikannya itu walah manis banget mesti. Itu. Tapi apa? Ibadah itu semua hal yang kita kerjakan semata-mata mengharap ridho dari Allah itu terhitung sebagai ibadah. Nyun sewu, jenengan pas puasa, lah kok tiba-tiba ndarus Quran ngantuk, ndaruse Quran entuk pahala, ngantuk niku lho untuk pahala. Loh, nyun sewu. Ngoten. Selanjutnya, perkara-perkara yang terlihat tidak sebagaimana kita itu melakukan ibadah itu menjadi ibadah. Nilainya adalah ketika apa? Ya Allah, aku melakukan ini semata-mata mengharap ridhomu ya Allah. Padahal napa Bu? Padahal napa? Gur mau pipis coba. Loh, pipis saja dihitung pahala ketika apa? Ketika aturan-aturannya kita berlakukan dalam aktivitas itu. Oh, ketika masuk kamar mandi berarti kaki loh, kanan apa kiri? Oh, kaki kiri. Keluarnya kaki oh, kanan. Siap, betul. Ini luar biasa pokoknya. Kan begitu. Loh, buka kamar mandi itu loh, nyek kaki kiri masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Setane meh melok gak situ. Waduh, panas. Nunggu teng dawi. Ketika keluar dari kamar mandi kaki kanan ghufronaka itu loh. Masya Allah, perkara yang hanya disebut urusan kencing saja itu menjadi bobot nilai pahala ketika apa? Ketika kita ngerti, oh ilmu ngene jebule. Gitu. Ngene jebule. Ah gitu loh, Pak. Jadi ibadah itu bukan sekedar aktivitas-aktivitas makdo yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, terus apa lagi? Sholat, tidak sekedar itu, tapi semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Selama apa? Selama mengundang cintanya Allah dan Allah cinta kepada aktivitas yang kita kerjakan. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Setiap aktivitas yang kita kerjakan yang itu menjadikan Allah cinta, menjadikan Allah ridho dengan aktivitas yang kita kerjakan, maka itu disebut dengan ibadah. Jenengan itu loh datang pertama, kemudian duduk paling pojok menyambut datang orang yang datang belakangan, itu termasuk ibadah. Bukan pas nyalon ke dadi nopo niku lho Bu. Monggo nggih, monggo. Enggak begitu, tapi betul-betul tulus mengharap ridha Allah. Oh ya Allah, orang-orang teman-temanku yang sedang bermajelis ilmu ini sendalnya berantakan, tak tatane ya Allah ben rapi, mengke nek kondur saged gampil ketika make sendalnya. Loh begitu, sampai begitu loh. Itu bernilai ibadah. Padahal ringan.
Ibadah itu ndak melulu perkara-perkara yang banyak ngeluarin modal gede, modal banyak, ndak. Modal kecil banyak yang kita lakukan. Coba saya kasih tahu, ada satu amalan yang ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata bobotnya bisa apa? Tamlaul mizan, bisa memenuhi timbang. Nanti ketika amal-amal kita ditimbang di hari akhir, apa Bu? Kalimatani khafifatani alal lisan takilatani fil mizan. Ada dua kalimat khafifatani alal lisan, amat sangat ringan sekali ketika diucapkan oleh lisan. Takilatani fil mizan, menjadi pemberat timbangan nanti ketika di yaumil mizan. Apa dua kalimat itu? Ada yang tahu? Apa? Subhanallah, subhanallahil adzim, subhanallahi wa bihamdi. Itu Masya Allah. Loh, enggak, saya tanya Bapak dan Ibu, ngucapin dua kalimat itu kira-kira berat apa mboten? Enggak kan? Wenteng total enteng, gawe angel ngopo ta? Enteng Bu, ringan. Artinya apa di sini? Ternyata banyak amal-amal yang ringan yang kadang kita itu hanya fokus pada perkara yang berat sehingga lupa perkara-perkara yang ringan yang harusnya bisa kita mampu kerjakan gitu loh. Coba saya tanya panjenengan semuanya. Ketika panjenengan ditanya, Bu, Pak, kalau jenengan ditanya, ngapain kamu sholat? Coba. Lah yuk. Jenengan pernah ditanya, Pak, kenapa kita harus sholat? Kenapa? Seperno ini lagi roh pertanyaan kuwi tat. Sak ngerti kowe salat wis pokoke salat wajib gitu toh. Jenengan pernah ditanya begitu, Bu? Bu, jenengan kenapa harus mengerjakan salat? Jawabannya apa? Buat perintah Allah, terus apa lagi? Ayo. Kewajiban, terus apa lagi? Terus apa lagi? Wah, kalau meninggalkan dosa atau usah, terus apa lagi? Ayo. Jawaban-jawaban kita pasti berkutat pada jawaban-jawaban yang itu kadang memberatkan kita. Kewajiban, nyun sewu, wajib itu kalau ditinggalkan dosa ndak? Dosa abot apa mboten nek wajib niku? Abot. Lalu sekarang kalau ditinggalkan dosa wis dosa meneh, abot meneh. Apa lagi? Itu perintah Allah. Perintah Allah itu kadang ringan atau kadang berat? Banyak beratnya atau ringannya? Yo anu kuwi kadang-kadang Ustaz, yo kadang enteng, kadang abot. Ini seprono seperti ini tergantung kahanane ati ta. Oke, siap. Oke. Tapi begini, Bu. Pastikan setiap kali kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalulah mencari alasan kenapa. Untuk apa? Agar kita selalu ingat dengan jawaban kenapa itu, berarti saya semangat untuk melakukan itu karena alasan ini. Gitu. Nyuwun sewu. Ketika panjenengan ditanya, kenapa kita harus mengerjakan sholat? Jawablah dengan jawaban aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat, kata Allah, yang dengan sholat itu kalian bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, kenapa panjenengan sholat? Ya kalau saya sholat, ya tujuannya adalah salah satunya untuk mengingat Allah. Ya betul itu. Kadang kita fokus pada alasan-alasan yang berat, lupa kalau ternyata ada alasan yang ringan yang kita ternyata mudah untuk melakukan. Sama ketika jenengan ditanya, kenapa harus puasa? Coba jajal jawabannya piye? Yus pokoknya nahan lapar itu perintah Allah, kewajiban meneh, sabot meneh, kan gitu kan? Apalagi ini kalau dengan ditanya puasa itu, kenapa kita harus puasa? Karena saya berharap dengan puasa itu saya menjadi orang yang bertakwa. Gitu. Nah,
termasuk tanda sayang Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika seorang hamba sibuknya adalah sibuk dalam perkara-perkara kebaikan. Sekarang coba kita inventarisir aktivitas kita dalam satu hari ini, sibuk kebaikan atau sebaliknya. Kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan di dalam hidup kita itu banyak loh Pak Bu, banyak sekali. Yang kadang kita tahu itu baik, itu kadang kita merasa kosek lah gitu kan, kosek gitu. Jadi begitu. Padahal ketika Allah sudah hadirkan kebaikan di hadapan kita, memang kita sering mendengar kesempatan tidak datang dua kali. Kalau toh kesempatan itu datang sekali lagi, maka tidak akan senikmat ketika datang pertama kali. Itulah kenapa pepatah Arab mengatakan al-fadlu lil mubtadi. Keutamaan itu mesti milik orang yang mengawali atau orang yang mendahului. Jenengan lagi ngerintis pondok pesantren. Rekoso pas bangun itu Bu, nyari santriwatinya, santriwannya, pas bangun gedungnya rekoso banget. Tapi ketika jenengan itu sudah melihat pondoknya sudah berjalan, manajemennya sudah bagus, sudah rapi, santriwan santriwatinya sudah begitu sangat tertib, disiplin semuanya, bangunannya pun sudah megah, kokoh, berdiri. Jenengan itu di rumah itu sampai ngongkang-ngongkang pakai kursi goyang itu toh, ya Allah, ternyata begini rasanya ketika menikmati hasil jeripayah ketika di dunia. Masya Allah, itu baru di dunia, nyawang tok walaupun seneng, apalagi nanti ketika di akhirat burak guru nyawang nyanding mbek ngopeni. Masya Allah. Itu maka ketika Allah hadirkan kebaikan di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita menolak, jangan pernah kita menampik kebaikan itu. Sambut dengan sambutan yang ekspresif, sambutan yang gegap gembita, membahagiakan dan menggembirakan. Sebab apa? Kebaikan yang Allah datangkan kepada kita itu bergantung respon kita. Kalau respon kita baik dan antusias, Allah bakal mampukan untuk kita berbuat baik kok. Tapi kalau respon kita aras-arasan itu apa tuh aras-arasan? Males-malesan, ya wis onone gur alasan. Sik lah. Pemeanku dong tak pulungi engko wae. Sik aku jek ngliwet padahal tidak ngaji. Padahal bisa diatur gitu loh. Nah, maka yang pertama adalah Allah itu kalau sudah sayang dan cinta kepada hambanya, hamba tadi mesti akan disibukkan dengan perkara-perkara amal solih. Itu amal solih. Yang kedua, tanda Allah sayang kepada kita selaku hambanya itu apa? Ketika Allah sudah sayang kepada hambanya, maka Allah akan ibtalahu, Allah akan berikan ujian kepada dia. Coba jenengan seneng diuji napa mboten? Halo, bagaimana kabar? Seneng diuji atau tidak? Wah ini enggak siap diuji nih. Bapak dan Ibu, hidup yang sedang kita jalani itu semuanya ujian dari Allah. Kok ternyata ujiannya tambah ada mid semester, kemudian ada semester gasal barang gitu kan? Nah itu nikmati dan jalani sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Setiap kali Allah menguji hambanya, di balik ujian itu Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan setidaknya dua. Satu, ingin menghapus dosa dia, yang kedua ingin mengangkat derajat dia. Itu. Biasanya orang ketika diuji itu doanya kenceng atau biasa? Biasa apa kenceng, Pak? Jenengan diuji pas lorong gitu. Waduh ya Allah, kok boyo koyo diungkek-ungkek ngene ya. Nah, coba jenengan. Dongone pas
marem-maremin donga itu pas lagi diuji sama Allah, pas sakit atau pas biasa gini, sehat gini. Dongane biasa, dongane pas sehat itu paling ya biasa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Amin. Segitu tok. Oh, tapi pas sakit itu ya Allah, pun boten kiat kula ya Allah. Nah, wis pokoke ngibane kuwi tenanan. Ngibane tenanan, masyaallah. Nah, kadang Allah itu ingin menyapa hambanya itu ya kayak ngono niku, Bu. Kayak gitu, Pak. Biar apa? Nek ketika minta itu kayak wong nelongso tenan sama Gusti Allah gitu loh. Seolah-olah apa? Orang-orang atau makhluk-makhluknya Allah itu tidak mampu menolong dia, yang mampu menolong adalah Allah. Maka ngibahnya itu tenanan. Ya Allah, itu nadane, intonasinya, nangisnya tuh rak getokan. Tenanan nangisnya itu, ilunya itu tenanan. Sampai begitu. Ibtalahum, kata Allah, aku akan uji mereka. Tujuannya cuma dua, satu ingin menghapus dosa dia, yang kedua ingin mengangkat derajat dia. Dan kadang doa yang dipanjatkan seorang hamba ketika itu tidak permintaan, itu kadang lebih powerful, Pak. Dan dengan itu kalau minta sesuatu itu kan kadang ya ngerengek-rengeknya kan biasa, Pak. Ibu minta sama suaminya, "Pah, mbok nanti bukone karo cilok deh." Bukone kayak cilok, Bu. Bapak ibu kowe cah cilik wae cilok. Ya wis nek ra cilok kok some. Itu tuh bukonya. Nanti iftarnya begitu. Tuh, kadang minta seperti itu biasa. Tapi kadang permintaan yang kita panjatkan kepada Allah yang itu tidak menyebutkan kata permintaan, itu kadang lebih powerful, lebih apa namanya? Lebih menunjukkan ini loh ya gitu, kata Allah. Coba. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub memberikan contoh kepada kita. Nabi Ayub itu pernah diberi sakit oleh Allah selama 18 tahun. Sakit kulit, Bapak dan Ibu. Nyun sewu, sakit kulit. Saudagar kaya tiba-tiba terkena penyakit. Kolega-koleganya meninggalkan beliau. Anak-anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir istrinya Nabi Ayub gak kuat, wis kesuwen. Akhirnya apa Nabi Ayub? Ya sudah, aku kembalikan engkau ke keluargamu dengan cara yang baik. Sudah. Selepas mengembalikan istrinya kepada keluarganya, Nabi Ayub hanya berdoa kepada Allah apa? Rabbi anni massaniyadzurru wa anta apa, Bu? Pak? Wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub itu tidak minta disembuhkan, tidak minta segera dihilangkan penyakitnya, tapi Nabi Ayub cuman bilang sama Allah, ya Allah anni massaniyadzur, ya Allah betul aku ini sedang sakit ya Allah, tapi aku selalu yakin anta arhamur rahimin, engkau itu ya Allah Zat yang maha pengasih dari yang maha pengasih seluruh alam semesta. Masya Allah. Itu coba nih ibu anak pulang sekolah, Bu, Bu, tase adik pun jebol ya, mau nggih uncal-uncalan rencang pripun nggih Bu nggih, tapi nggih mboten napa-napa dengku wong tesih saged diagem kok. Tesih saged diagem digendong mengke nek menawi napa ical pulpene nggih kula taleni mawon itu saged diagem, Bu. Nah, anak cuma ngabarkan, Bu, tase adik jebol. Adik bilang apa? Tapi enggak apa-apa, Bu. Nanti tak tali aja atau enggak dilakban. Pensil-pensil atau pulpen-pulpennya tidak jatuh. Saya tanya, perasaan ibu-ibu ketika adik cerita begitu jenengan pripun perasaane? Yo jarke wae Nat. Ben tertempa mentalnya. Oke, siap. Apalagi ya yo kowe. Nah. Itu mesti orang tua mikir, aduh lah durung wayahe tuku wis tuku maneh. Akhirnya apa? Mau tidak mau tetap beli kan? Sama.
Ya dia tidak menyamakan, dan Allah lebih daripada itu. Allah lebih daripada itu. Artinya apa? Kadang ketika kita mengibah kepada Allah dalam munajat dan doa kita tanpa harus meminta, Allah ngerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Sama Bu, Nabi Musa alaihissalam itu pernah doa kepada Allah, Rabbi bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saat ini ya Allah, doanya itu tidak minta makan, padahal doa itu kalau lihat tafsirnya, doa itu ditujukan untuk apa? Minta makan sama Allah. Habis dikejar-kejar Fir'aun dari Mesir menuju Madian, luwe Bapak ketika guwes Pak, dari Semarang ke Solo Tigo, bablas ke Selo, turun gitu sampai Ambarawa, turun lagi sampai Semarang lagi Pak, sampai rumah kira-kira luwe mau mboten Pak? Songko Semarang durung sarapan soalnya. Luwe Bu, lain jenengan Nabi Musa nggih ngoten, luwe gitu loh. Tapi doanya apa? Malu sama Allah. Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saat ini ya Allah, dengan apa-apa yang Engkau turunkan kepadaku dari kebaikan-kebaikanmu itu ya Allah, saat ini aku membutuhkan. Itu padahal doa lagi minta makan. Tapi Bapak dan Ibu, kadang doa yang kita panjatkan kepada Allah apa? Allah kasih sesuatu yang jauh lebih baik. Nyuwun sewu, kita itu minta, ya Allah, poso niki kok kula dereng nate ngunjuk kolak ya Allah. Kolak. Padahal nek buka niku nggih sing manis-manis tuh ya Allah gitu. Coba Bu, Pak. Allah tidak mengabulkan kolak. Tidak mengabulkan kolak. Tapi Allah mengabulkan yang lain yang ternyata jauh lebih baik daripada kolak. Yang kadang kita tidak sadar, ternyata itu lebih baik buat diri kita ketimbang kita harus mengkonsumsi itu. Nyuwun sewu. Gitu. Minta kita apa sama Allah, Allah beri yang lain karena Allah ngerti kapasitas kemampuan kita sebagai seorang hamba yang meminta kepada Allah. Itu Allah kalau sudah cinta sama hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya sekedar memberikan kebaikan-kebaikan yang untuk dikerjakan kepada dia, tapi kadang Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, Allah akan uji. Yang dengan ujian itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin apa? Mengampuni dosa hamba tadi, kemudian Allah ingin mengangkat derajat dia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada hamba, dan ujian itu kok semakin berat dan semakin berat, maka yakini dan renungkan dengan baik, Allah subhanahu wa ta'ala akan golongkan dia nanti ketika di surga. Allah berikan pilihan. Pilihan apa? Pahala yang tidak ada tapal batasnya. Yang kedua, Allah kasih pilihan untuk dia. Kamu pengen apa? Silahkan pilih. Sampai begitu Bapak dan Ibu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita jalani ini betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik, yang menjadi tanda cinta Allah kepada kita semuanya. Karena doa kita sudah Allah ijabahi dengan apa? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Itu sudah Allah kabulkan. Tinggal kita menghayati doa yang sudah Allah kabulkan ini. Itu mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan terkait dengan Ramadan menjadi bagian dari tanda sayangnya seorang hamba kepada tanda sayangnya Allah kepada para hambanya. Itu Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau selama saya bersamai dan memberikan banyak ulasan di kesempatan sore hari di setiap hari apa berarti tanggal 5, 8 dan 11 ya. Ini 11 banyak salah dan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil khususnya untuk diri saya pribadi, dan saya doakan mudah-mudahan jamaah sekalian, Bapak dan Ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir di sini senantiasa dalam lindungan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Segera Allah Subhanahu wa taala tuntaskan setiap hajat-hajat yang tertunda dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita mohon kepada Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in ridwanullah alaihim wa radu anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk warzuqnal amal alladhi yuqarribu ila hubbika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.